Halo, selamat datang kembali di Coin Signal Info. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangan kripto ya, secara khusus untuk BNB dan Bitcoin juga. Dan beberapa market yang kita lihat di sini juga mulai terjadi penurunan lagi ya. Padahal Bitcoin baru-baru saja menyentuh harga yang lumayan tinggi, yaitu di 17.000 dan sempat menembus biris penan ini begitu, hingga membuat sebuah harapan kemarin itu ya. Namun ternyata terjadi penurunan lagi, dan kita lihat juga ya, sebenarnya Bitcoin juga belum aman karena batas amannya juga yang saya bilang kemarin berada di 17.100, berada di atas 17.000 ya, ataupun di 17.500 begitu. Baru Bitcoin ini agak aman dan melanjutkan kenaikan selanjutnya begitu. Dan kita lihat kembali market, semuanya sudah mulai merah, bahkan XRP juga ya. Memang XRP sempat terjadi kenaikan juga ya, sudah menyentuh di harga Rp6.000, tipis sekali begitu, tapi dia terjadi penurunan lagi. Sebenarnya XRP ini sangat bagus sekali sebenarnya beritanya ya. Tampaknya kedepannya juga bisa menjadi sebuah kejutan ketika si Coinbase mencetuskan sebuah pernyataan begitu di persidangan. Dan itu tinggal menunggu waktunya lagi, nanti beritanya juga pasti muncul tuh, bagaimana sikap Coinbase terhadap Ripple dan SEC di dalam persidangan nanti sebagai saksi ahli atau amicus brief ya. Nah, itu tinggal tunggu waktu untuk XRP. Dan kalau kita lihat lagi ke depannya untuk Bitcoin ini, dalam waktu dekat ini ada sebuah berita ya, yaitu tentang core retail sales yang akan dimulai pukul 8.30 nanti, hari ini, tanggal 16 ini gitu ya, jam 8.30 nanti. Dan kita lihat di sini, target kenaikan mereka itu 0,4% dan di bulan lalu itu 0,1% dan bulan lalu itu terjadi positif begitu. Jadi kan di sini kita mau tahu nih, apa yang akan terjadi nanti, apakah benar sampai di 0,4% ataukah minus gitu. Kalau dia sampai ke 0,4% itu pertanda baik bagi market ya. Terbukti dari sini ya, kita lihat di bulan lalu untuk kalendernya ini. Untuk kalender yang lalu, US Core Retail Sales untuk Amerika menunjukkan positif 0,1%. Sementara pandangan mereka waktu itu minus 0,1%, malah terjadi kenaikan menjadi 0,1%. Dan apa dampaknya untuk market? Nah, kita lihat market Bitcoin juga ya di Oktober tanggal 14. Di sini saya tadi sudah tandain, di sini adalah tanggal 14 Oktober, pukul 8.30, persis di mana terjadi economic calendar itu, yaitu core retail sales ya. Nah, pas di 8.30 itu terjadi kenaikan. Kenaikannya juga lumayan sebenarnya, lumayan tapi tidak besar sekali. Terjadi kenaikan 2,64% untuk Bitcoin, pengaruh dari core retail sales di bulan lalu, di tanggal 14 Oktober. Dan terjadi kenaikan. Itu dengan kenaikan yang tidak terlalu besar ya, dari minus 0,1% menjadi 0,1%. Nah, sementara di sini mereka punya target 0,4%, yang sebelumnya 0,1% 14 Oktober tadi, dan target mereka di bulan ini, November ini, nanti di 8.30, 0,4%. Ya, jadi kita juga berharap ya Bitcoin itu terjadi lonjakan nantinya begitu. Ketika ini 0,4%, kemungkinan Bitcoin akan terjadi lonjakan. Kita tidak tahu, di bulan lalu juga dari minus 0,1% ke 0,1% terjadi lonjakan 2,64% untuk Bitcoin. Sementara ini 0,4%, kalau memang ini nanti benar salesnya retail Amerika Serikat naik jadi 0,4%, tampaknya lebih tinggi lagi daripada 2,64%. Itu menurut matematika ya, tapi kita tidak tahu ada efek domino lain, apakah itu cukong-cukong bermain lagi ataupun big fund memanfaatkan berita ini untuk menjebak kita lagi para retail ini begitu ya. Jadi tetap waspada juga ya, tapi mungkin bagi para trader atau trader jangka pendek untuk mengambil keuntungan 4 jam, 5 jam ke depan, mungkin ini bisa dimanfaatkan begitu. Dengan memasang posisi di hari ini juga, di saat ini juga. Dan kita lihat juga ini ya, penurunan Bitcoin ini ketahan juga di garis, yaitu di garis trending ini ya. Bisa dibilang sekarang garis trending ini adalah garis trending support begitu. Dan ketahan di situ beberapa 4 jam yang lalu, 8 jam yang lalu dan 12 jam yang lalu juga ketahan gitu, bahkan sampai ke 18 jam yang lalu juga ketahan di garis trendline support ini. Mungkin bisa diserok di sini ya, di saat ini juga untuk mendapatkan keuntungan nantinya. Tapi ingat ya, ini harus menggunakan stop loss ya. Mungkin harus Anda memasang stop loss itu di 16.000 atau di 16.200-an. Tapi itu kembali kepada Anda boleh analisa juga ya untuk menggunakan stop loss berapa persen sebagai
toleransi dana Anda. Jadi itu tergantung dari keuangan Anda juga ya untuk menentukan stop loss berapa persen yang Anda bisa toleransi untuk mengalami kekalahan atau kegagalan prediksi begitu. Sehingga nanti Anda bisa melakukan serok lagi di bawah karena kita tidak tahu, bisa aja nanti core retails-nya itu terjadi penurunan yang lebih parah ya, mungkin saja minus 0,4% atau merah dinyatakan di economic calendar ini. Kemungkinan ya Bitcoin akan anjlok parah lagi, dan kita tahu juga ada beberapa berita buruk juga mempengaruhi ya, seperti Polandia lagi diserang sebagai salah satu negara NATO, dan mungkin juga ada tindakan lain nanti dari pihak NATO, kita tidak tahu, mungkin nanti diserang balik dari pihak NATO, kita nggak tahu ya, dan semoga tidak terjadi hal-hal yang buruk itu. Namun kita harus tetap waspada ya untuk kita semua para investor, baik itu trader jangka pendek maupun yang jangka panjang. Nah ini memang sangat rentan sekali, tapi ini mungkin bisa dimanfaatkan waktu kedepannya atau di jam 8.30 malam nanti hari ini. Itulah untuk Bitcoin ya. Kemudian kita mau coba bahas sedikit tentang Binance juga, ada berita menarik dari Binance. Sebelumnya kita lihat dulu Binance ini harganya ketahan juga di support ya di $273. Dan ini juga ya tampaknya masih ragu-ragu juga begitu karena sudah mendekati support dianya. Dan ya siapa tahu bisa menembus pengaruh dari Bitcoin kalau memang nanti retail course-nya turun, ya ikutan turun ya pasti semuanya. Nah itu juga harus Anda waspada, kalaupun Anda mau masuk, ya tetap menggunakan stop loss juga di bawah garis support ini, mungkin di 263 atau di $260. Jadi itu harus tetap Anda disiplinkan ke manajemen risk Anda ya. Namun yang menjadi menarik saya bilang tadi adalah sebuah berita dari Binance, yaitu tentang Binance Secures ya. Dan ini baru diposting, baru saja nih sekitar 1 jam yang lalu, jam 4 sore tadi. Dan ini dia mengatakan ya, Binance Secures Abu Dhabi Regulator Approval for Crypto Custody Service. Jadi si Abu Dhabi ini pihak SEC-nya mereka lah ya saya bilang ya. Atau mereka disebutnya FSRA begitu. FSRA ini adalah Financial Service Regulator Authority in the Abu Dhabi Global Market. Jadi mereka menyetujui nih Binance Secure menjadi crypto custody service. Jadi tempat penyimpanan kripto di Binance. Jadi disetujui oleh negara Abu Dhabi begitu secara luasnya ya artinya. Jadi si Binance ini dipercaya oleh Abu Dhabi untuk menyimpan kripto khususnya untuk para profesional. Tapi di sini tadi ditulis untuk para profesional. Enable Binance to provide custody to professional clients. Jadi orang yang sudah berpengetahuan lah. Jadi mungkin nanti ketika mereka ingin menyimpan kripto di custody service ini, jadi nanti mungkin ada sebuah formulir atau tanya jawab begitu. Istilahnya wawancara begitu. Sejauh apa Anda mengerti tentang kripto untuk menggunakan custody service yang ada di Abu Dhabi ini begitu. Karena kita ketahui Abu Dhabi begitu banyak orang kaya ya, dan mereka juga sangat familiar sebenarnya dengan kripto. Namun juga harus tetap diwaspadai bahwa banyak orang juga tahu kripto tapi tidak tahu bagaimana efeknya begitu. Dan ini juga sebenarnya suatu hal yang menarik buat Binance dan menjadi sentimen positif ya, sampai-sampai dia dengan percaya diri memposting di Twitternya baru saja pukul 4 sore tadi begitu. Dan ini semoga menjadi berita yang baik. Memang kalau dilihat dari market belum ada dampak apa-apa. Apakah mungkin karena baru diposting, saya juga nggak tahu ya. Apa karena beritanya juga belum menyebar ya. Karena ini juga medianya tadi masih di Jowya.com ya. Bisa dibilang ini adalah media dari Abu Dhabi tampaknya, bukan dari media-media seperti Reuters ataupun Bloomberg. Mungkin ini belum menyebar beritanya. Itulah yang bisa saya sampaikan ya untuk hari ini, yaitu tentang Bitcoin dan BNB. Memang ini yang jam 8.30 nanti untuk economic calendar memang harus patut diperhatikan ya. Ini juga sangat penting karena kita lihat dari histori di bulan yang lalu 14 Oktober Bitcoin terjadi kenaikan 2,64% karena terjadi kenaikan core retails di Amerika Serikat naik 0,1%. Nah di sini targetnya adalah 0,4%. Jadi kita saksikan saja efeknya kepada pergerakan harga kripto. Inilah yang bisa saya sampaikan hari ini. Anda boleh Dior juga ya, boleh riset mandiri. Tetap disclaimer on, tetapkan manajemen risk Anda, manajemen money Anda untuk menghindari kerugian yang dalam begitu. Dan jangan lupa juga menggunakan take profit yang realistis saja begitu, agar mendapatkan keuntungan yang selayaknya saja gitu. Jangan terlalu tinggi mimpinya. Di akhir kata saya ucapkan salam profit. Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got